sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Satu rombongan apa beda-beda deh konsepnya. Nggak, karena waktu saya pendek, saya bisa jalan, nggak bisa presentasi terlalu banyak. Ini mau yang mana nih duluan? Oh, jadi gini Pak, maaf ya Pak sebelumnya. Kita kata ini adalah marketing dari Petamos. Sedangkan Pak Edi dan Pak Tony dan teman lainnya dari pabrik, dan Pak Ali ini adalah konsultan geotek farmasikan penelitinya. Jadi hari ini Pak Ali yang akan membantu kita untuk mempresentasikan tentang produk kita. Terima kasih. Selamat siang. Jadi ini kami telah melakukan penelitian selama 3 tahun, Pak, untuk memanfaatkan bahan-bahan tanah yang tidak begitu layak untuk jalan menjadi layak untuk dibangun sebagai bagian dari konstruksi perkerasan jalan. Teknologi ini telah kita aplikasikan untuk memperbaiki beberapa karakter tanah di beberapa daerah perkebunan, Pak, termasuk tanah-tanah gambut, tanah-tanah organik, tanah-tanah lunak. Dan kita melihat potensial ini bisa dikembangkan. Kami produk dalam negeri, Pak. Kami ada konsultan BUMN yang ikut melakukan penelitian di laboratorium secara berkesinambungan selama 3 tahun terakhir ini. Jadi prinsip daripada sistem ini, tanah dalam bentuk apapun bisa dimanfaatkan sebagai bahan bagian daripada material konstruksi, Pak, dengan melakukan treatment. Treatment ini dilakukan dengan mencampur tanah tersebut dengan semen dan dicampur dengan mineral, sehingga dengan dosis tertentu, dengan rekayasa teknologi, kita bisa mendapatkan bahan perkerasan sesuai dengan target yang kita inginkan. Kalau teknologi ini dikembangkan, maka semua tanah-tanah lunak yang ada di tempat-tempat yang terpencil ataupun di tempat-tempat yang ramai bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan konstruksi jalan. Kemudian yang kedua, bahan-bahan limbah jalan, misalnya dari jalan rusak, itu bisa di-recycling, Pak. Bisa kita hancurkan, campur dengan semen dan mineral, dipadatkan kembali. Sehingga diharapkan penggunaan bahan-bahan yang dari lingkungan, yang mengandung lingkungan tidak diperlukan lagi, terutama di daerah-daerah yang sudah jenuh pembangunan di DKI. Jadi prinsipnya itu, ini kita bisa memperbaiki material-material limbah-limbah konstruksi menjadi material-material yang bernilai ekonomis, khususnya untuk bahan konstruksi jalan. Jadi secara umum ini memperbaiki karakter tanah, Pak, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan spesifikasi. Jadi kita harapkan tanah lunak yang telah diperbaiki dengan semen dan mineral ini mempunyai sifat dia kedap air, tidak rusak lagi oleh air, kemudian dia tidak mampat lagi, konsistensi kecil, dia stabil walaupun dalam kondisi kerendam air, nilai kohesinya tinggi, dan juga dia masih seperti styrofoam. Nah, jadi kita harapkan dengan penggunaan bahan mineral ini kita dapat mengolah tanah itu sesuai dengan kita inginkan. Kalau mau kita buat sebagai tanah dasar, mau kita buat sebagai badan jalan, mau kita buat sebagai
dinding bendungan dan sebagainya. Jadi ini merupakan rekayasa baru bagaimana memanfaatkan tanah-tanah yang tidak potensial itu menjadi tanah-tanah yang potensial untuk jadi bahan konstruksi. Sehingga diharapkan dengan sistem ini nanti ketergantungan terhadap batu-batuan bisa ditekan sedikit mungkin. Walaupun ada hanya berlapis di permukaannya saja. Jadi ini ada tanah, kemudian ada semen, ada aditif dan air, kalau dicampur menjadi satu bahan baru. Jadi kita beberapa tempat sudah bisa menggunakan sistem ini tanpa perlu lagi batuan, Pak. Jadi kalau di daerah perkebunan kelapa sawit itu, kita bisa pakai tanah setempat yang mari clay dicampur dengan bahan ini, kemudian langsung dimanfaatkan. Ini adalah sistem yang bisa kita kembangkan dengan berapa tebalnya, berapa dosis sesuai dengan beban lalu lintas yang ada. Nah, ini ada salah satu hal yang agak mengembirakan. Dari pengujian kami terjadi peningkatan kualitas karena mineral ini masih bekerja dalam jangka waktu yang panjang, Pak. Jadi kalau konstruksi yang konvensional itu kalau kena beban atau kena hujan dia makin turun kualitasnya. Kali ini puji Tuhan dari waktu ke waktu dia meningkat karena mineral masih bekerja. Nah, ini beberapa contoh yang sudah kita aplikasikan di Indonesia, terutama di daerah perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan daripada pohon-pohon kertas, akasia. Jadi ini satu rekayasa sistem. Kenapa Yogyakarta terlibat? Karena dikembangkan dengan modeling, Pak. Jadi contoh tanah diambil, diperiksa di laboratorium, dilakukan rekayasa desain, sehingga tingkat manajemen risiko kegagalannya bisa ditekan sekecil mungkin. Jadi umumnya ini adalah proses yang kita lakukan di dalam melaksanakan aplikasi teknologi ini. Tanah yang kita periksa, kondisi lingkungan kita kaji. Kita adakan uji coba di laboratorium, kita punya laboratorium sendiri untuk menguji berapa dosis yang dibutuhkan, bagaimana kekuatannya yang kita inginkan. Nah, prosedur standar. Jadi ini ada SOP dalam aplikasi ini. Nah, ini ada beberapa contoh tanah yang sudah kita uji di laboratorium. Ini tanah ekspansif clay ini kalau tanah itu kena air dia seperti bubur, kalau dia keras seperti batu, ini kita bisa perbaiki. Ini di daerah Karawang. Juga ini kita endapan sungai, Pak. Di sungai-sungai limbah itu kita ambil, kita stabilisasi, bisa dimanfaatkan tadi sebagai bahan dalam. Jadi artinya sungai itu makin dalam, limbahnya bisa dimanfaatkan lagi sebagai bahan konstruksi di tempat-tempat lain. Jadi recycling pendekatannya. Jadi kita bisa lihat, misalnya, ini contoh tanah di Cisadana itu, pada saat kita menambahkan dosis sekitar 90 kg, dia sudah CBR 36%. 36% ini ekivalensi seolah batu buatan seperti itu. Kita tambah dosis lagi dengan 140 kg, dia menjadi seperti pengganti batu kecil agregat. Nah, ini kita bisa modeling tergantung kebutuhan kita. Jadi satu ketika kita bisa membuat jalan dari limbah itu semua. Nah, kelemahan dia nggak kuat terhadap bahan abrasi busan. Kita dibutuhkan bahan abrasi di atas, seperti putih. Jadi ini kita kembangkan dari desain, berapa yang kita butuhkan, berapa kekuatan yang kita inginkan, berapa kadar yang dibutuhkan. Jadi metode ADISA juga ada prosedur standar. Nah, ini beberapa pengalaman kita di Sumatera Selatan. Jadi ini memang kan kebun di Sumatera Selatan cukup banyak dan mereka sangat terganggu di musim hujan. 3 tahun terakhir ini kebanyakan aplikasi di sini, Pak. Nah, dengan alhamdulillah puji Tuhan ini bagus di daerah, maka sekarang baru masuk kota, Pak Ahok. Karena masuk kota ini perlu pertimbangan yang matang setelah diuji di beberapa tempat yang eksklusif. Ini beberapa tempat sudah diaplikasikan. Nah, ini jadi jalan ini drainasenya nggak bagus, sistem saluran airnya ini tenggelam. Yang kedua dia tanah ini kalau musim hujan nggak bisa dilewati. Kita melakukan treatment seperti ini. Jadi kita bisa memperbaiki tanah ini dengan mencampur semen dan mineral ini, kemudian bisa dilewati mobil pada saat musim hujan. Contoh yang kita sudah aplikasikan sebelah kiri kanan yang semula seperti itu. Beberapa contoh aplikasi di daerah Sumatera Selatan. Jadi setelah itu contoh yang tergenang air. Jadi kalau dia tergenang air, dia masih kuat, Pak Ahok, tidak hancur.
Jadi nanti kalau kita bisa lihat itu bahwa beberapa tempat yang karena sistem drainasenya tidak begitu bagus mengalami kondisi seperti ini. Nah, ini kita treatment sehingga diharapkan dia masih bertahan walaupun masih terulang di musim hujan. Nah, ini walaupun dia kena air masih jernih, artinya tanah tidak lalu. Ini yang kita kerjakan di gambut di daerah kebun akasia. Ini karena masalah tanah nggak bisa diambil lagi dari kota Palembang, susah mengambilnya, dimanfaatkan tanah-tanah yang ada di sekitar situ untuk menyelesaikan tanah di dalam gambut. Tanah organik, kita hampar semen. Nah, ini kita punya alat khusus untuk menghancurkannya, mengaduk sehingga rata. Kita aduk sehingga rata. Nah, ini kira-kira kalau setelah diaduk campur semen sama mineral, tanah itu seperti jadi betul seperti pasir. Nah, ini tanah hasil campuran, seperti pasir buatan. Kemudian ini dicampur dengan mineral. Ini air mineral untuk mengikat supaya semen dengan tanah bisa berkomposisi dengan baik, dipadatkan. Nah, ini sudah siap untuk dilewati mobil. Nah, ini kelemahannya dia kalau kena mobil Pak masih traksinya masih berbekas. Jadi umumnya disarankan untuk dilapisi dengan lapis tipis permukaan, bisa dari batu kecil, mungkin dari hotmix ataupun dari pilihan-pilihan lain. Ini yang sudah jadi. Juga ini ada satu hal yang tak menarik. Ini kayak di beberapa tempat di Jepang dan di beberapa Korea, itu tanah yang kalau bisa kita punya pavement sudah hancur Pak. Pavement itu kita bisa hancurkan lagi, dihalusin, campur dengan semen dan mineral, kita padatkan kembali. Nanti kita bisa memanfaatkan nilai sisa daripada perkerasan yang rusak. Kita sudah punya alat juga ini, jadi alat ini sudah memiliki untuk siap kita kerjai. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Ini menarik Pak. Dari tanah langsung aspal, begitu Pak? Betul Pak. Kita hanya mengenal secara keilmuan fleksibel rigid pavement, sekarang di beton sama fleksibel pavement yang granular yang berlapis dan dari sabrit, batu kelah ini CBR sekian, terus makadam, batu biarnya baru aspal. Betul sekali. Tanah langsung aspal. Saya ini udah lewat pengujian yang resmi enggak gitu, Pak? Sudah Pak. Udah ada dari misalnya dari Jepang, Bandung, udah ada penyajian, udah. Kalau udah oke kayak itu udah ada ini Pak. Bisa saja ini masalahnya kan ini kan contohnya di kebun Pak. Nah, kalau di flight di Jakarta ini mungkin seperti yang tadi kan jalan-jalan inspeksi yang kalau kita ini kan barangkali bisa. Tapi tentunya karena masih ada uji coba lah kita. Jadi prinsipnya Pak, mungkin kita mengatakan suatu material, apakah dia layak untuk jadi bahan jalan, itu ada ukurannya Pak. Kalau nggak unconfined compressive strength atau California bearing ratio, itu ukuran yang kita pilih. Jadi misalkan kita ingin menetapkan dia sebagai pengganti sirtu, maka parameter strength-nya itu kalau UCS 10, kalau CBR 30. Ya, mau uji jalan di Bandung itu sertifikatnya ada? Ada Pak, ada. Sudah ini sudah masuk spesifikasi PU Pak? Iya, maksudnya. Sudah. Maksudnya kenapa nggak ditampilkan lagi? PU-nya belum pernah lagi. Kenapa? PU-nya di. Ya maksudnya gini Pak, saya orang dagang gitu Pak. Kalau saya mau jualan barang Pak, nggak ada sertifikat pun saya ciptain sertifikat. Bapak paham nggak maksud saya itu Pak? Paham. Kenapa jam presentasi Bapak tidak dikeluarkan? Itu pertanyaan saya. Kalau udah ada uji, udah ada sertifikat, kenapa nggak dikeluarin? Kalau saya dagang, nggak ada pun saya palsuin kasih gitu supaya ada gitu loh. Maksudnya kenapa presentasi? Maksudnya presentasi begitu kan sudah melalui uji coba. Itu pertanyaan saya Pak. Terus PU pusat belum tahu. Seperti kemarin ada presentasi yang soal ada juga yang dikerjain kan. Itu PU udah kerjain. Kita kerjain sekarang langsung. Jadi yang bahan yang ada dia keruk, dia olah, dia padatin langsung jalan Pak. Lagi uji coba di mana tuh Gatot Subroto aja. Gatot Subroto,
Yang recycling. Recycling Pak, udah ya Pak, langsung bahan yang itu aja dikerjain, dia nggak ada pindah-pindah lagi. Kita diuji coba itu, ada dia presentasi. Mereka kalau ada produk baru saya suka terima Pak, saya mau tahu aja. Nah kenapa saya masih ikut turun, saya juga nggak apa ya Pak, tidak. Bapak, udah ya. Bapak, udah sadar ya doa ya. Tapi aku mau temuin sama Pak Yusmada tadi. Ada berapa jalan? Ya, ya. Kita mau sama orang jalan kan? Iya. Jalan. Untuk aja Pak. Tidak ada berapa ruas jalan itu benar benar kita telusuri di film kan itu ya. Itu sederhana, cuma mau marka aja. Ada petugas tungguin, beres sih. Kayak asal langkah sih. Ini kalau di luar negeri kan betul-betul kan kalau dikasih marka kan orang nggak berani lewat. Soal lain kan. Kalau kita kan ada peluang gigit. Nah ini kan jadi ngecek. Dengan ada marka tuh orang punya orientasi. Ini yang lintas marka, CCTV tangkap aja. Angkot-angkot yang ngetem kasih surat edaran, cabut trayek. PB nggak ada bus, nggak ada angkutan daripada nggak mau disiplin. Nah, soalnya satu melanggar yang ikut, nah kita ngomong. Nah itu sih Pak, jadi itu sih sederhana ya Pak buat kami sekarang Pak ya. Kami lakukan sekarang sangat sederhana. Kalau tender barang sendiri nggak mungkin bisa. Jadi caranya gimana? Masukin ke e-katalog LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bahwa yang sudah pernah teruji segala macam, kita mau lihat. Karena itu yang kita agak bingung. Misalnya kayak Horcim kita udah pakai. Horcim udah punya semen yang bisa kering dalam 8 jam. Kita udah dorong masuk e-katalog. Nah, Adikarya, Sitpile pun kita udah masuk dalam e-katalog. Ya kami sudah nggak ada tender lagi. Selama faktor penjualan ke swasta berapa, ya itu yang kita kerjakan. Nah, sama seperti ini. Nah, udah berapa kali sih orang jelasin kayak gini yang dari saya kan orang tambak. Dulu terlalu mahal kita hitung waktu itu. Sawit cuma saya di Duri dulu kalau kerja kan jalan minyak malah. Di Duri itu jangan disiram minyak itu. Lalu penggerasan tanah ini juga, makanya kita menarik. Tapi kalau memang sertifikatnya kita belum ada segala macam, kita nggak bisa uji coba Pak. Jadi Bapak mau uji coba, kita persilakan, kita baik sekali jalan inspeksi. Jalan-jalan kampung juga banyak. Jalan-jalan kampung itu banyak sekali Pak. Yang jalan-jalan tanah. Nah, perumahan-perumahan itu banyak sekali yang fasos-fasosnya belum diserah terimakan. Nah, terus muatan truk di Jakarta ini seperti Transjakarta kami itu udah 14 ton gitu ya. 14 ya. Yang panjang 12 an ya. Beban sumbunya Pak. Nah, benar. Nah, itu juga kita juga masalah, kita belum ketemu teknologi kita pakai sekarang ya Horcim itu ya. Horcim kita sikat itu. Nah, kita nggak mau lagi bikin jalan terus perbaikan di Jakarta. Dia langsung bikin kuat, mahal-mahal nggak apa-apa. Yang penting uji kuat. Nah kalau uji coba seperti ini, silakan aja, kita nggak bisa bayar. Sama seperti ERP. Nah kalau uji coba gantry kan, apa enggak? Gantry-nya dia uji coba, kita lihat aja. Nah ini sama Pak. Kalau ada sertifikat kita nggak bisa, itu pemerintah. Beda kalau perusahaan saya, kalau perusahaan saya dicoba, truk saya lewat 15 ton, oke. Di sana kita dapatnya. Ya kan masuk aja santai. Nggak tahu ya. Bisa di situ Pak, dengan Pak Kris. Iya, iya. Mungkin Pak. Silakan, makannya. Ini sih ya susah. Mas sertifikat itu kalau nggak kasih kita lihat kita Ini kita ketemu ada sertifikat dari bank udah oke, kalau udah oke bapaknya ya kita masukkan ke LKPP. Kita coba. Kalau udah masuk katalog bapaknya LKPP ya kalau kita perlukan kita. nggak perlu tender kita sekarang. Kalau Bisa di semua LKPP kita. dari tanah langsung ekspor. Itu kita ciptakan supaya untuk mengurangi budget, karena juga untuk menghindari kerusakan alam Pak. Karena selama ini pembuatan jalan kan memakai batu itu kan menggerus gunung terus.
Nah, banyak yang longsor. Jadi teman-teman ini menciptakan mineral dan ini non-toksik. Harganya berapa? Harganya? Harganya Kalau untuk Jakarta, Betamos kita jual 160 Pak. Apa itu? Betamos, mereknya Pak. Dagang kita Betamos Pak ini Pak. Berapa ya? Per kilonya Pak. ribu per kilo. Bukan. Karena Kalau kalau saya dalam di negeri, Pak. pekerjaan Bapak, satuan pembayaran itu apa? Rupiah. Rupiah per meter persegi. Meter kubik tanah yang digaruk itu atau meter persegi Meter persegi Pak. jalan Ya. Jadi Pak. Kekuatan berapa? Iya. Kekuatan berapa? terserah gimana Enggak, berapa maksudnya harganya kekuatan berapa? Tergantung desain Bapak mau 20 ton, kita desain harga 20 ton. Jadi tadi katanya, kalau harga yang 14 tonnya berapa? Pak Aban itu berapa? 14 ton ya? Dua bulan sumbu sih kalau di Bas itu sekitar 12 ke 14. mungkin ada pendekatan memang kalau yang sudah jalan yang sudah jadi ya tadi pendekatan yang kita recycle base tadi yang tidak kedua kan yang digaruk. Kalau yang kemarin dikenalkan itu langsung nggak mesinnya itu garuk tambah bitumen tambah semen padat Ini nggak mau ya. Kalau ini campur aspal nggak mau ya. Ini sifatnya dia tanah. Itu tanah campur semen campur kimia. Nah, ini Jadi kayak bikin resin ini. Ini konsep kayak bikin resin. Yang campur kimia, pengerasnya kayak kimia. Nah kalau yang kita kerjakan sekarang yang di Eropa segala macam yang model kita sekarang, lo masukin ke mesin, diolah dia, turunin lagi, masih kasar baru finishing. Kalau ini kan enggak, ini kan betul-betul kimianya ini kan ciptaan mineralnya ini yang membuat dia jadi batu. Benar Pak. Ini kayak resin begitu. Kita itu suntik campuran resin, kayak suntik ke pengemburan minyak, waktu masuk kena panas, ngeras dia jadi batu. Dia waktu masuknya bongkahan pasir, dan pasir udah di coating resin. Waktu ketekan langsung jadi bongkahan filter, Tapi kalau ini langsung keras itu. Jadi kekuatannya dia ada hitungannya. Tapi kalau untuk aspal batu kalau nanti dia akan dihancurkan Pak. Jadi seperti pasir aja Pak. ya, Dicampur tak masih bisa Pak. Jadi semua jenis material yang kita bilang mineral, tanah semua bisa masuk Pak. Ya, makanya saya bilang kita uji coba aja. Kita nggak mungkin beli sesuatu yang Benar. nggak ada PU, nggak ada sertifikat. Sama kayak ini juga uji coba kan dia di atas sesuatu ini. Maksudnya ya mungkin tadi kan tadi bilang di sini nggak bisa berdiri sendiri Ada. harus dilapis karena kalau nggak hujan dia masih ini kan. Bukan abrasi Pak, bukan Abrasi. Dia bukan Ada dia bekas. licin bikin. Kalau hancur nggak mau dia. Dia masih kalau Jakarta nggak bisa. Kalau dilapis hot mix lagi itu tadi kita waktu kerjanya itu. Sekarang kita tuh pengen begitu bongkar kerjain besok pagi udah jalan. Ini tengah malam itu udah bongkar. Bahkan sekarang kita berpinggir-pinggir itu semua. Nanti kalau kita bicara yang separator busway, kita nggak boleh kerja kali kalau di luar. Langsung mesinnya cetak ser itu jauh lebih rapi. Yang lubang-lubang itu tadi kita lock aja. Semuanya ada mesin-mesinnya semua ada. Kayak Jakarta, kita nggak bisa. Beda dengan kebun kan, mobil lewat berapa Jakarta nggak bisa. Itu udah hitungan waktu semua udah. Jadi prinsipnya gini Pak, mineral ini dengan semen itu bisa membuat bahan perkerasan baik itu berasal dari tanah lunak ataupun dari batu batu. Iya dari kimianya itu. Jadi misalkan seperti tadi aspal, kan? Aspal kan ada dua, ada stabilisasi dengan semen, ada stabilisasi dengan bitumen atau aspal. Ini bedanya aspal. Kan? Nah kalau dia sudah bahan asalnya batu, tidak boleh lagi hot mix. Langsung. Seperti ATB Pak. Jadi artinya kalau kita punya jalan hancur Pak, kita stabilisasi dengan mineral sama semen, kita padatkan, tidak perlu lagi lapisan hot mix di atasnya, langsung karena sudah batuan. Ya, skid resistennya sudah. Mana Pak? Skid resisten. Kekasarannya. Tidak memenuhi syarat untuk bahan perkerasan untuk kecepatan 60. Licin dia. Bikin. Kecuali kalau kita recycling daripada batu-batuan. Misalkan aspal kita rusak, kita recycling dengan semen dan ini, itu tidak perlu lagi lapis penutup seperti ini. Langsung. Jadi teknologi ini jual mesin, hanya kimianya. Apa? Bisa asli atau kalau kita membentuk embalmment, kita bendungan, kita bentuk ini harus kita tambah ini juga bagus. Iya. Penahan
Jadi gini Pak Ahok, saya udah mengujikan beberapa tempat itu deposit endapan dari sungai kan. Karena Jakarta ini expansive soil, jadi pada saat musim hujan air masih kemarau begitu itu yang menyebabkan jalan ke bawah. Nah, kalau bisa distabilkan dengan ini bagus semua itu, terutama untuk pengembangan developer baru barangkali ini nanti kita harapkan mungkin kalau ada ini jalan dia. Water utility. Jadi kita memerlukan air juga. Jadi kalaupun terendam air tidak bermasalah. Sedangkan sekarang penyakit dari jalan rusak itu kan karena terendam air kemudian bukan yang melebihi. Ini Pak yang mau isu ekspansif itu. Jadi pada saat kita sudah campur ini di bahan 60 kg, dia sudah berubah Pak. Sudah tidak ekspansif lagi. Dari limbah tanah menjadi bahan konstruksi. Ini sudah kita uji nih Pak. Terus berikutnya lagi. Ini kita pernah uji ini residual soil Pak. Residual soil ini bahan endapan sungai Pak. Ciliwung, Cisadane. Nggak gini Pak, yang kita butuh ini foto-foto itu, dan foto itu bukan uji lab lagi Pak. Kalau cuma buat seperti ini gampang Pak. Gampang. Lab itu gampang. Bikin cuma contoh ini mudah. Kita mau hamparan jalan. Jadi gini Pak Ahok, pokoknya gini, kita sudah mencoba dengan kondisi ekstrim gambut Pak. Enggak gini Pak, kita ini bicara Jakarta nih Pak. Jadi ada beberapa faktor yang kita mau tahu, begitu kerja ini mau cepat, harga total berapa. Karena kami nggak bisa beli kimia Bapak, kami yang campurin. Kalau kami beli kimia Bapak bertonton kami campurin, nggak jadi, mati kami Pak. Masuk penjara kan Pak. Sekarang bagi kami itu, sekarang di jalanan kami jelek, tapi musim hujan kayak banjir-banjir hancur nih. Nah hancur dengan produk Bapak ini sekali datang, jadi keras nggak? Kita maunya kan itu sekarang Pak. Betul sekali Pak. Itu tadi kita tanya, yang mana pernah ada contoh seperti itu? Saya cuma minta itu aja, sederhana kita. Kalau oke, kita bawa ke LKPP, masuk e-katalog, berapa meter, berapa kubik ini, kekuatan berapa, kapan jalan kita ada hancur, panggil bapak mesinnya datang, plus bayar. Fortune semua gitu sekarang Pak. Kami lakukan seperti itu sekarang. Nanti kalau kita orang nanti, jadi semua jalan gitu, dia nggak ada lagi tender. Nah, kalau mau tender nunggu lagi berapa lubang aja. Semuanya ada lubang ada, malam tengah malam panggil dia datang, dia langsung sikat, 8 jam besok udah pakai. Nah, Fortune ketemu kalau gitu. Dan lebih hebat lagi, semennya itu ada porosnya bagus. Sebenarnya jalan semen kan nggak mau turun air gitu. Ini dia jeruk. 8 jam dia kering, langsung bisa pakai. Selama itu kalau beton lu mesti 2 minggu, dingin. Iya, ini 8 jam langsung lindas lagi kita. Nah ini lagi kita uji coba. Kalau dia bagus, kita langsung daftarkan ke e-katalog. Nah sama seperti ini, kalau ngomong kimia kita yang campur tanah, ya kita tahu lah. Buat kami terlalu risiko. Terus beli alatnya gimana? Jadi gini Pak, teman-teman ini sudah punya alatnya, sudah punya tenaga ahlinya, sudah siap untuk mengaplikasikan Pak, dengan dikasih kesempatan Pak untuk dicoba di DKI. Ya itu tadi Pak, kita langsung aja ke mau dicoba. Langsung aja semua. Kita taruh banyak tempat ya. Banyak Pak. Banyak yang ekstrim mana? Ekstrim sekali Pak ya. Jalan inspeksi kali yang Bapak bilang kita tuh dari kali, Dado, jadi. Jadi karena kita banyak sekali kita mau apa? Mau inspeksi kan sungai kan? Sungai kita banyak tuh. Kita gali taruh itu setengah mati kita. Kenapa? Karena lumpur kan, udah lempar ke atas, itu waktu mau ngerjain betonnya ini setengah mati, fondasi nggak kuat. Nah ini juga asumsi seperti apa? Kalau ditambah asumsi itu jalanan udah memang padat badan jalannya. Nah makanya itu saya bilang kita mesti bilangnya seperti apa. Tentu kalau teori ini kena bagus, semua pinggiran sungai kan agak lembek tuh. Nah kalau kita bisa gali dalam, kita nggak perlu sip pile lagi loh Pak. Jadi Bapak bisa main ini sungai, saya keruk, atasnya mau bikin jalan. Kalau campur ini bisa kerja dengan baik, saya nggak mau sip pile. Langsung suntik aja sampai ke bawah. Langsung jalan saya ini satu bongkar jalan ini udah berfungsi sebagai dinding penyangga sungai. Cepet saya kerjanya. Karena Jakarta itu selain mau
teknologi juga waktu kerja cepat Pak. Iya. Kita minta orang kalau bisa 24 jam, sebenarnya kayak PU kan kerja malam-malam semua. Malam masih. Malam, saya nggak mau lagi lihat siang-siang lagi padat ada kerja. Tengah malam, semua setengah malam. Di seluruh kota dunia ya begitu kerjanya, kasih tengah malam. Nah ini nggak sama. Kalau mau uji coba kita punya banyak Pak. Sungai-sungai kita garuk itu lagi Sunter juga lagi kerja. Lagi kerja. Ya, Waduk buat atau supaya- pinggir waduk. Lagi waduk Banyak. kita bentuk pinggir waduk itu Ya. dengan ini. Langsung bentuk harusnya. Logika seperti itu. Kita nggak perlu sitpai lagi. Tinggal aduk aja kan pinggirnya. Kita keruk aduk berapa langsung jatuhin langsung pinggir. Betul sekali. Cepat itu kerjanya gitu. Kita siap kalau dikasih kesempatan dicoba Ya, sini. saya juga kalau kayak gitu. Ya, itu waktu semua ada aja. Terima kasih Pak. Ya kan? Nah, saya kasih nomornya Pak. Kita semua mau langsung tes tuh Pak. Kalau oke kita harus Terima kasih sekali Pak. Pak, ada teman satu lagi, boleh presentasi singkat ya Pak? masalah Ini untuk water treatment. treatment di Dengan cara bakteri ini juga produk anak bangsa Pak. Juga ada masukan dari Mbak. Mungkin Bapak ini dari sekarang gini aja kan. Water treatment juga kita udah dengar banyak ke bakteri. Kita coba di Bantar Gebang juga. Nah, ini bakteri lari kemana-mana. Sekarang gini aja deh, Bapak tentukan aja bikin surat. Di daerah mana uji coba. Dulu kita pantang uji coba di Masjid Istiqlal yang pendek itu dia nggak berani. Oke, mungkin begini Pak, saya gini Pak. Saya kebetulan 3 tahun terakhir meriset pribadi aja sebenarnya di kampus di BD untuk limbah sawit. Itu problem awal. Setelah saya uji coba, kemudian saya masuk ke Jakarta. Saya uji coba beberapa hotel di Jakarta. Kandungan BO di Jakarta kalau nggak salah keputusan gubernur nomor 69 tahun 2013 itu BOD misalnya diminta 30 misalnya. Saya berhasil di apartemen PP Cawang ini saya bisa turunkan sampai level 6. Itu yang udah saya lakukan, saya uji coba, makanya saya dalam sini diminta teman-teman hanya kalau ada kesempatan saya kan buktikan bahwa kita bisa lakukan itu karena efek yang paling dominan daripada limbah-limbah misalnya mall, apartemen segala macam ada sedimentasi nanti di sungai. Itu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya macam waduk apa segala macam itu efeknya kan bau dan kotor hitam, lumpur banyak sedimen terjadi. Saya sekarang lagi mengerjakan di beberapa pabrik sawit Sampurna dan segala macam yang sudah membeku menjadi batu pun atau menjadi keras pun menjadi tanah, saya bisa hancurkan menjadi kolam limbah air kembali. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi kalau misalnya efek yang Bapak lakukan sekarang di waduk, misalnya di Jakarta dengan dikeruk melalui long arm atau segala macam, saya injeksikan dengan limbah bakteri saya akan lebih efektif kerjanya. Cuma itu aja. Jadi kita selalu pertanyaan bayarnya gimana? Gini loh, kalau saya keruk itu di dumping site dihitung berapa kubik, jamnya sama dibuang dihitung. Nah kalau bakteri ngitungnya gimana? Karena kan kita berbasis kinerja. Gampang Pak, hitungnya kubik volume daripada misalnya waduk. Kita hitung nanti berapa volume ini panjang dan lebar segala macam. Betul. Maksud saya itu hasilnya apa? Hasilnya kita bisa ikut dari parameternya yang ada. Ya, bisa Kedalamannya itu. Kedalaman misalnya. bukan kedalaman, saya ngerti. Maksud saya gitu loh. Kalau kita mau produk itu, ini waduk saya atau di sampah saya, airnya kan satu sungai ini. Hitam, keruh. Itu kalau di Cina itu teknologi begitu, bakteri yang dibawa dari Cina itu, termasuk yang dipakai dari Taiwan, sama kayak gitu. Korea juga sama. Itu bakteri. Jadi sepanjang sungai ini, begitu turunnya bakteri ini, bening airnya. Dari tidak kelihatan sampai ikan yang mati bisa hidup. Nah itu maksud saya itu terukur gitu loh. Kan kita harus bayar itu kan. Nah terakhir apa nggak boleh masuk dia dari Cina kan nggak boleh masuk. Nah sama di sampah bisa di Cina. Dia tuh nggak ada insinerator sampah satu Bantar Gebang seperti itu. Dia masukin itu diurai. Nah akhirnya tempat yang sampah tadi sekarang bisa tanam sayur jadi hutan. Nah itu maksud tuh Bisa terukur. ya itu tadi.
Nah kalau memang kadar-kadar pembuangan sekian, itu mau tidak mau mesti kerjasama dengan hotel swasta. Oke, hotel. Nah kami kan itu kita nggak bisa campur. Nah kalau bisa pengolahan air limbah, kita punya pengolahan air limbah. Kalau ini bisa jalan, kita coba aja sungai luas yang mana, kalau pengolahan air limbah, kita punya. Walaupun kita bangun teknologi IPAL yang Jadi gini Pak, mahal-mahal kan? kalau di luar negeri yang saya amati, Bapak nggak mungkin dan tidak akan pernah mungkin Bapak mengeruk kolam itu, apa sungai Ciliwung misalnya. Bapak keruk, Bapak ambil sedimentasinya, kemudian Bapak biarkan seperti itu, dia akan bening seperti di luar negeri. Nggak akan mungkin. Sebelum masuk dari Jakarta, ke Jakarta, misalnya perbatasan Depok segala macam, Bapak harus punya instalasi pengolahan limbah yang kapasitas besar, seperti di Korea dan di Amerika. Bapak itu belokkan sungai ke kiri, belum Bapak buat instalasi di sana, di treatment di sana. Setelah hasilnya bening seperti air aqua, baru Bapak keluarkan. Tetapi sebelum dia belok ke kiri juga, Bapak harus bangun dia semacam. Kami sedang bangun di Istiqlal sekarang. Kami sedang bangun. Kalau ini berhasil, semuanya Gunung Sari Pasar Baru seperti itu terukur maksud saya. Gitu. Proyeknya terukur. Maksud saya kalau bakteri ini, saya harus bayarnya gimana gitu. Kalau gitu loh. Kalau gitu mungkin saya usul begini. Kalau misalnya bakteri ini susah, saya minta misalnya saya ngerjakan misalnya sebagai sampel uji coba sampah di Bantar Gebang. Selama ini mungkin Bapak atau sampah dijaga di bagaimana lah. Selama ini mungkin Bapak mengolah dengan mechanical, technical atau mikrobiologi menghasilkan kompos, ada parameternya. Kalau saya sekarang baru melakukan penemuan, memang belum saya patenkan. Saya menggunakan serangga dalam 100 kilo limbah organik, sayur dan segala macam, saya bisa urai 1 jam. Menjadi betul Pak, tapi kalau ke Bantar Gebang, kapanpun Bapak datang Bantar Gebang, kita welcome. Bapak mau ke tempat sampah yang lebih kecil pun di TPS kita silakan. Silakan langsung lakukan kok. Cuma masalahnya itu tadi, kita kalau ngomong bakteri, kita kan tanya lisensinya seperti apa. Karena kita pernah dulu uji coba di Bantar Gebang, lari kemana-mana. Karena itu tadi, jadi kita di eksperimen kok skala kecil gampang. Pertanyaan itu udah pernah uji coba, Pak. Nah sekarang jaminan dia tidak lari kemana-mana gimana waktu udah lepaskan ini binatang di sini gitu. Yang dimakan seperti apa? Itu ya kita. Itu ada siklus hidup, Pak. Ya makanya saya bilang ini semua mesti uji coba. Kita ingin balik lagi sertifikat dari pemerintah itu apa? Saya ngerti Pak, kesulitan model-model Bapak ini tahu di mana? Ujung-ujung ini, saya punya teman yang pintar-pintar juga banyak Pak. Ujung-ujung ini, itulah persoalan kami. Pemerintah nggak mau terima teori ini gitu loh. Bukan begitu Pak. Nggak sehingga gitu dia nggak mau terima. Maaf saya potong. Mengurus izin ini aja, itu mendaftarkan ke SIUP di DKI ini aja bahwa itu nggak ada loh. Bingung mereka. Enggak, itu ini level di mana ini katanya? Maksud saya itu tadi persoalan itu selalu di situ gitu loh. Nah sekarang kalau tanpa ada uji coba, ya sama kayak dokter lah. Dokter bisa temukan cara pengobatan yang luar biasa. Tapi itu tidak biasa di seluruh dunia gitu. Dan orang sembuh. Kamu berani nggak dioperasi dia? Sekarang pertanyaan saya. Nggak ada license. Sembuh. Karena yang mati berapapun nggak ada yang laporin juga kan. Yang ditonjolkan cuma yang sembuhnya kan. Nanti kita tanya, pernah nggak Anda tulis ya makalah ilmiah lah yang dipublikasi di dunia supaya orang nggak ribut gitu loh. Nggak ada juga. Jadi kan kita jadi maksud saya ini pemerintah Pak. Saya swasta saya nggak mau Pak kebun saya Bapak lepasin serangga Pak. Pertanyaan saya kalau serangga lepas gitu banyak, terus nariknya kembali gimana kalau dia nggak mati? Kalau dia kembali banyak tidak? Kan saya masih nanya gitu Pak. Pasti Pak. Nah, apalagi kalau pemerintah Pak. Kalau pemerintah saya izinkan ini, ya sama kasus dari Cina. Dia mau kasih saya free bakteri sepanjang Juanda. Dia jamin bening sampai kelihatan air. Itu Cina uji coba berhasil. Asal nggak ada lagi air yang masuk ya. Kasih kemarau begitu, dia lepasin. Tanahnya bau, semua dia bersih. Dia uji coba di sini, kecil. Uji coba nih, cepet nih. Air gua kotor ini, nggak ada bau. Nah, sekarang pertanyaan saya berani kasih dia lepasin ini bakteri ke sungai di kita. Saya tanya BPPT, oh nggak bisa Pak. Keseimbangan ekosistem. Itu semua masih di sini kembang biakin dulu semua. Nah, sekarang yang dilakukan itu ada ISTN ada apa lagi kerjain. Dia punya tuh dikerjain sekarang. Skala lab. Udah bisa keluar belum? Belum. Jadi kalau dia ngomong makhluk
Hidup ini kita berdebat kita. Nah saya pribadi takut, apa kau pemerintah. Nah kan kita bayarnya apa? Bapak kasih gratis pun saya nggak minta, sertifikatnya gimana nih? Kalau urusin sertifikat kita urusin, nah, umumnya gitu persoalannya. Sama yang kemarin kan, ada campuran apalah untuk gantiin solar segala macam lebih ini gitu loh. Dia mau pasang di semua bus itu loh, campur ke oli segala macam. Nggak pernah ada temuan orang Indonesia juga. Ya sama kayak Pak SBY dulu, air jadi minyak. Blue energy. Kita semua ya senang, tapi maksudnya provennya kan. Itu masalah. Saya sih senang aja teknologi, saya ikut. Ada juga yang bilang soal pupuk bisa berbuah banyak. Ada tuh campuran pabriknya nggak mau dilihat. Aku ikutin urusin padi. Sama yang grup-grup Blue Energy segala macam, aku ikutin loh. Ikut sekmil 6 bulan saya ikutin. Saya pengen tahu bisa produk sekian. Oh shit, bisa 12 ton. Oh, cuma jual-jual produk aja gitu. Kasih kebun orang apa, kita nggak tahu dicampurin apa. Sampel iya, bagus. Begitu udah beli yang banyak, nggak ada. Nah itu tadi Pak, saya bilang Pak, kita sih bagi kami sederhana aja Pak, yang jalan itu. Kalau Bapak bisa, ini sedang kami sedang melebarkan sungai ini, mengeruk sungai, kalau itu nggak perlu kami angkut lagi. Tidak buang ke pinggir, kalau aduk langsung jadi jalan, nggak usah semen, tinggal uji coba. Sebenarnya paling efektif angkat sedimentasi dari sungai Kali Ciliwung, kemudian dibuang ke pinggiran pantai di Jakarta Utara. Saya udah lihat ada beberapa contoh di Amerika, itu menambah daratan. Enggak, gini Pak, itu nanti berdebat lagi Pak. kita udah kenyang Pak. Teori reklamasi kalau nyambung dari darat Pak, itu nggak boleh. Makanya yang betul itu pakai pulau. Kenapa kalau ada nyambung dari darat, sungai Jakarta 13 memperlambat jalan sungai sampai ke laut. Kita bisa berdebat soal itu Pak. Makanya saya kita bisa berdebat banyak masalahnya. Nggak habis kita 10 jam satu hari, seminggu. Saya ngomong sama orang pintar, berdebat. Tapi masalahnya saya berguru sama lebih banyak orang pintar ya Bapak. Bapak cuma satu orang pintar, saya bertemuin 100 Pak tiap hari. Ini kayak belajar kungfu aja kan? Saya udah dengerin profesor semua itu udah macam-macam Pak. Kalau Bapak cuma satu orang, kalah lah sama saya ngomong aja, jujur aja. Saya bukan pintar, karena saya udah dengar terlalu banyak. Saya udah dengerin satu itu beda Jakarta sama Belitung. Jakarta lebih gampang jadi gubernur daripada Belitung. Kalau Belitung ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya ilmunya. Kalau di sini ketemu 10 orang lebih pintar dari saya. Tapi 10 orang udah kalah sama saya karena saya ketemu 100.000 orang udah. Saya kumpulin ilmunya gitu. Saya adu-adu semua kayak gimana. Makanya saya jadi lebih pintar. Bukan saya pintar, saya dengerin kan, oh kayak gini, oh ya benar. Udah dapat ilmu, kok adu sama kamu. Begitu aku kalah, ini berarti dia kurang bagus. Gitu kan? Karena kan, undang lagi lu berdua, undang lagi biar ketiga, lu ngadu berdua, satu wasit gue dengerin. Apa dapat? Kalau masih kurang puas, gue undang lagi 4-5 orang, gue tungguin. Ribut aja sini, gue dengerin. Jadi lu gak akan menang lawan aku lah sekarang, jujur aja, kalau mau berdebat ilmu. Karena aku udah terlalu banyak dengerin orang. Orang bilang aku sombong, juga potong-potong, aku udah tahu, apa dengerin lu cerita lagi. Itu masalahnya. Ya, saya bisa geser lagi, sudah apa lagi. Ya, kita mau uji coba kapan aja. Semua tempat sampah kita terbuka, cuma bakteri nggak akan lepas. Ya, geser aja. Ini penggemar. Iya, penggemar berat ini. Mau situ lebih lebar.